Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat FTSP? Selamat datang di podcast kita, yaitu podcast Ngobrol Bareng Pakar. Di kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nasrul, bersama salah satu dosen senior, yaitu Profesor Insinyur Haji Sarwidi, MSCI PhD, ahli utama. Beliau melanjutkan studi master dan doktornya di salah satu universitas di New York, yaitu di RPI. Itu di RPI ya Pak, New York, Amerika Serikat. RPI di Rensselaer Polytechnic Institute di Troy, New York, di Amerika Serikat, ya betul. Salah satu yang menjadikan Profesor Sarwidi ini terkenal yaitu dengan prestasinya dengan nama Barataga. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya Barataga ini. Ya, jadi betul. Jadi itu Barataga itu sebetulnya kan diadopsi dari bangunan-bangunan yang sudah ada di Indonesia, tapi kita perbaiki ya. Jadi kita tidak baru sama sekali, tidak, tapi kita perbaiki di mana yang kurang, di mana yang bisa kita optimalkan, kan begitu. Jadi awalnya itu ya memang kita kesadaran kita rendah, walaupun di di wilayah yang rawan gempa yang hampir setiap tahun, bahkan setahun beberapa kali terjadi goncangan gempa dan menimbulkan bencana, dan yang parahnya itu karena bencana disebutkan rumah yang rubuh. Tapi dilihat di masyarakat itu masih belum ada mindset bahwa membangun membangun itu adalah tahan gempa. Jadi tahan gempa itu seolah-olah suatu yang lain. Yang dibangun dia itu sebetulnya yang dianggap standar itu yang tidak tahan gempa. Itulah nanti mindset itu yang perlu dirubah ya gitu ya, sehingga nanti semua bangunan harusnya bangunan Barataga, tapi sementara ini ya karena dianggap Barataga itu adalah salah satu jenis bangunan tahan gempa ya, seharusnya nanti itu bangunan itu ya tahan gempa semua gitu standarnya untuk di wilayah yang tahan gempa. Sementara ini masih ya asing yang sebetulnya itu standar gitu Mas. Nah ini jadi ada ceritanya itu nanti ya. Ada ceritanya. Mungkin latar belakang itu juga dipengaruhi oleh bencana lain seperti tsunami atau tidak Pak? Ya, jadi kalau menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 Undang-Undang Indonesia tentang penanggulangan bencana, itu bencana ada 3 besar, yaitu alam, non-alam, dan sosial, kan begitu ya. Nah kalau non-alam sudah banyak yang tahu lah ya, ada dari yang jenisnya karena dinamika geologi seperti gempa, gunung api dan sebagainya ya. So, ada yang karena klimatologi, ada yang banjir, ada yang angin ribut dan sebagainya. Ada yang campuran misalnya longsor, itu yang alam ya. Terus nanti ada yang non alam. Kalau sekarang sudah banyak yang tahu, sebelumnya belum, yaitu namanya COVID ya, 19, terus antraks dan sebagainya, suatu pandemi itu ya. Itu non alam. Termasuk bencana misalnya adalah perang nuklir ini ya, nuklir nanti kalau terjadi nuklir itu adalah non alam, karena itu bukan alam tapi dia ada campur tangan non alamnya manusia. Pada sosial itu misalnya adalah dari alam dan dari bencana. Non alam tadi bisa jadi ada karena konflik sosial ke masyarakat, karena masyarakat yang berkumpul seperti itu. Jadi kegempaan ini bagian daripada bencana yang besar tadi, yaitu bencana alam. Tapi karena di Indonesia itu menonjol sekali untuk kegempaan itu ya. Bangunan yang membedakan antara rumah tinggal dengan Barataga ini apa ya Prof? Jadi begini, kalau rumah biasa itu tidak diadopsikan sebetulnya untuk menahan beban-beban yang namanya guncangan gempa ya, akibat guncangan gempa. Kalau Barataga ini memang bangunan yang diadopsikan menahan gempa gitu. Banyak orang yang sudah membangun mendekati itu, konsepnya mendekati Barataga, tapi tidak sadar bahwa itu sebetulnya dibangun untuk menanggulangi atau mengurangi risiko manakala terjadi guncangan gempa. Jadi itu bedanya adalah yang satu itu banyak karena yang biasa itu bangunan karena menahan gravitasi saja dalam keadaan diam, dalam keadaan normal. Sementara Barataga itu adalah desain pada saat kejadian gravitasi yang ada, pas terjadi gempa yang ekstrim di wilayah itu gitu. Kalau dari segi struktural bangunan itu sendiri dari Barataga dengan bangunan rumah tinggal itu apa ya Prof yang membedakan? Nah, jadi karena bangunan biasa itu bisa dibangun di wilayah-wilayah yang mana saja, termasuk wilayah yang tidak rawan gempa ya, itu tidak mempunyai kapabilitas untuk menahan guncangan. Jadi kalau terguncang mesti retak gitu ya. Nah, dan bangunan yang sekarang masih banyak, sebagian besar itu masih seperti itu, yang sebenarnya di wilayah
rawan gempa, tidak boleh seperti itu. Standarnya beda, yaitu standar yang tahan gempa tadi. Jadi otomatis sistem strukturnya yang berbeda juga. Bahkan material, sistem struktur, ya elemen-elemen bangunan seperti dinding dan sebagainya harusnya berbeda karena memang karakteristik bangunan yang tahan gempa dengan yang tidak itu berbeda. Ya. Khususnya di masyarakat Indonesia, mereka rata-rata mencari barang atau sesuatu itu mencari barang yang lebih murah dan dengan kualitas yang tinggi. Dari Barataga ini sendiri itu menggunakan harga yang murah atau mahal? Nah, bagi ini yang juga mindsetnya jadi keliru itu besar di sini. Jadi membangun di wilayah gempa, rawan gempa itu harus standarnya bangunan tahan gempa. Jadi kalau dibandingkan harganya tidak sebanding karena membandingkan sesuatu yang standar dan tidak standar kan? Iya. Misalnya yang satu mobilnya tidak standar dipakai baru 100 meter, misalnya lepas rodanya jadi kecelakaan. Oh, saya punya mobil baru, mobil ini murah. Terus yang kita mobil standar yang pakai pajak, pakai inspeksi, pakai penelitian, pakai ini mobilnya harganya sekian. Terus yang satu bilang, oh mobil kamu mahal gitu. Tapi saya aman, sampean kan tidak aman. Jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau membandingkan tuh kalau tidak tahan gempa dan tidak tahan gempa sama, itu harganya berapa bedanya ya. Kalau tadi mobil yang pakai riset atau mobil-mobilan itu misalnya sama-sama mobil-mobilan baru dibandingkan bisa. Tapi kalau yang satu mobil beneran, yang satu cuma sekrupnya aja kalau dipakai kencang rodanya, itu tentu beda. Seperti ini rumah ini baru jangankan terkena gempa, kadang nggak kena angin, nggak kena apa-apa saja runtuh. Jadi nggak bisa dibandingkan. Kesulitan kita adalah membandingkan harga yang tidak sebanding, tidak apple to apple gitu ya. Iya. Membandingkan apel dengan jeruk yang beda. Atau orang senang jeruk, orang senang apel. Nanti akan kelahi terus, dia nggak pernah enak jeruk, enak apel, enak jeruk, enak apel. Mahal apel, mahal jeruk. Karena nggak ada standarnya, dia jeruk yang apa, apel yang apa. Nah, sehingga ini kadang kesulitan kita menjawabnya mahal yang mana. Tentu secara otomatis mahal yang standar ya. Tapi kalau sudah mulai standar, itulah nanti perlombanya di harga. Bagaimana mobil itu standar ya, rumah tahan gempa itu standar, tapi BMB-nya yang optimal. BMB itu bagaimana biaya bisa kita turunkan, mutunya kita pertahankan atau kita naikkan, waktu dikerjakan cepat, itu baru sebanding. Jadi sekarang itu nggak bisa bandingkan. Satu tahan gempa, satu tidak tahan gempa, terus saya punya rumah murah saya jual, ya ambruk memang itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah suatu nanti akan dibandingkan dengan mobil aja lah. Jadi nanti mobil-mobilan sama mobil beneran. Jadi sekarang masih banyak orang yang membuat rumah-rumahan. Hanya untuk berteduh. Tapi sebetulnya di daerah gempa itu tidak tahan sama sekali. Buktinya kalau ada gempa, mereka runtuh, gempanya saja tidak besar. Tidak sebesar di Jepang atau kadang di California gede gitu yang dekat itu. Kadang gempanya saja goncangannya itu hanya skala MMI 8, 7, bahkan 6 ada yang sudah ambruk. Padahal standarnya kalau bagus itu 9, 10 baru ambruk ya, atau rusak berat lah gitu ya. Jangan sampai ambruk kalau bisa rusak berat. Begitu Mas. Oke. Nah, kalau misalkan dari segi pengaplikasian di Indonesia itu kan Pak, tadi ada tantangannya tersendiri mengenai mengedukasi masyarakat gitu kan. Nah, dari Bapak sendiri tantangan untuk menjawab kondisi masyarakat seperti itu kayak gimana Pak? Jadi begini, kita pertama itu memang karena ini adalah urusan kemanusiaan ya. Urusan kemanusiaan itu internasional, tidak mengenal negara, tidak mengenal agama, tidak mengenal apapun, itu sama-sama manusia ciptaan Tuhan hanya begitu. Dan itu gempa juga tidak bukan makhluk hidup yang bisa mikir kayak kita, enggak. Ya, artinya kalau gempa, tolong rumahku nggak kuat, tapi jangan diruntuhkan ya. Aku nggak tahu bahwa kamu manusia, saya kan cuma perintah Tuhan, saya suruh buat getaran karena saya harus melepaskan energi daripada bumi meletus, ya sudah saya lemparkan. Kalau yang ambruk, tapi saya nggak bisa bedakan kayu kamu kaya atau miskin itu nggak tahu ya. Itu manusia urusan. Nah, seperti itu. Sehingga manusia yang pintar itulah yang harus menyesuaikan, mengadaptasi bahwa di suatu wilayah yang rawan gempa ya seperti itu. Jadi kalau membuat mobil yang jalannya itu yang sulit ya mesti harus kekuatannya besar ya. Ada Panther, ada Pacero, ada Fortuner. Berbeda dengan yang kita buat yang kecil-kecil itu Z seperti ya Karimun, itu tentu nggak bisa. Jadi berbeda ini ya. Perbandingannya beda. Apalagi terus kita buat
mobil-mobilan terus kamu ngumumkan, itu mobil mahal itu, saya murah ini, bisa naik nggak? Aku nggak berani, aku aja naik nggak berani. Iya betul. Jadi itu perbandingan yang itu salah kaprah. Tapi nanti kita harus betulkan. Jadi yang pertama adalah seperti itu. Sehingga apa adalah yang paling mudah sekarang dengan menggunakan media sosial, media massa. Ini loh lihat, di bangunan ini kok ambruk, ini tidak ambruk. Iya. Saya membangun bangunan di Bantul dulu, dan teman-teman termasuk teman-teman Jepang ya, dengan saya membangun dengan para mandor. Alhamdulillah ratusan rumah itu satu pun tidak ambruk walaupun sekitarnya ambruk. Artinya Tuhan mengabulkan bahwa orang yang berusaha itu ya dapat hasil gitu. Orang yang nekat rumahnya reot, yang rumahnya nggak tahan gempa ya ambruk beneran gitu. Artinya ya Tuhan itu adil gitu loh. Jadi yang mau bekerja beneran, yang mau minta tolong lahir batin lah ya, doa dan usaha ya jalan. Kalau cuma hanya doa saja, usaha saja ya nggak jalan begitulah. Kita dua-duanya selain berdoa mencari bagaimana formulasi bangunan yang tahan gempa, yang bagus, yang bisa murah, yang bisa cepat, yang bisa baik, yang bisa mudah dimengerti orang, bisa dibuat ya. Itu juga berdoa beneran. Dan itu Barataga bisa dilihat. Itu kita banyak foto-fotonya ya, bisa melihatkan bahwa memang berbeda. Dan di wilayah-wilayah itu bangunan yang dibuat sembarangan itu rentan ambruk. Bangunan yang tahan gempa memang tahan. Artinya Tuhan itu adil lah ya. Kalau bangunan Barataga ini sendiri sudah diterapkan di tingkat lokal atau belum, Prof? Dan dengar-dengar Barataga ini sudah diterapkan sampai ke luar negeri. Jadi begini, kalau kita itu sebetulnya Barataga ini kan kita adopsi bangunan yang ada di Indonesia, tembokan ya, terus kita perbaiki sistemnya, terus kita beri nama. Terus setiap ada perkembangan misalnya teknologi bahan atau ketemu dengan sistem struktur yang baru atau sistem sambungan yang baru, kita beri tipe yang baru. Jadi Barataga itu sekarang sudah sampai tipe ke-10 tipe pabrikasi ke-10. Ada yang tipe publik yang biasa dipakai, sudah dipakai di peraturan dan sebagainya. Tapi belum ada perhitungannya. Kalau yang sudah seri itu sudah ada perhitungannya. Kekuatannya itu sudah dihitung. Ya, selama ini yang sebelumnya pakai state of the art saja. Artinya ya semakin ahli dia semakin mudah mendesain, karena ini bangunan sederhana. Bangunan satu lantai rata-rata, bukan bangunan yang tinggi yang sudah sophisticated, softwarenya ada yang ingin ya perencanaannya juga profesional, kontraktornya juga bersertifikat profesional, tenaganya juga sudah sertifikat, yang punya juga punya duit ya, udah punya cara merawat bangunan, bagaimana pengawasnya juga profesional. Ini bangunan bukan sederhana. Di kota-kota sampai di desa-desa siapa yang mau? Nah, masih seperti itu, sehingga itu harus melalui nanti suatu pendekatan yang lebih bagus gitu ya. Kalau pendekatan hukum saja di luar negeri itu saja yang bangunan sederhana belum tentu bisa. Tapi bangunan yang tinggi-tinggi, yang kita punya gedung, punya kampus, bangunan yang tinggi namanya bangunan teknis, itu sudah didesain bangunan tahan gempa. Sudah, memang kalau tidak diizinkan. Itu ada ahlinya, ada ininya dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada yang runtuh, ya namanya bencana ya, tidak semuanya bisa di-cover manusia. Misalnya adalah ilmunya dulu belum sempurna, sekarang disempurnakan. Karena ini karena runtuhnya bukan karena ambruk tapi karena likuifaksi. Ini ambruknya gini ternyata karena sambungannya di situ tidak bagus. Nah, itu ada kekeliruan seperti itu adalah karena memang betul-betul musibah, bukan disengaja begitu. Ya. Okay. Nah, kalau konsep Barataga ini Pak, selain mengedepankan tadi fungsinya tahan gempa, itu diperhitungkan juga nggak seperti keindahan, estetika yang seperti itu? Ya, jadi Barataga itu konsepnya adalah BMW NEH. Jadi BMW itu biaya mutu waktu. Jadi kalau kita misalnya sama-sama tahan gempa, yuk kita bandingkan harganya. Yuk kita bandingkan kekuatannya seberapa. Yuk kita bandingkan dengan waktunya pembuatan seperti apa, baru bandingkan ya. BMW biaya mutu waktu, NIH karena itu dipakai oleh manusia, maka N itu harus nyaman. Dia harus nyaman. Kalau misalnya tidak nyaman, bentuknya panas, kotak begitu, terus indah tadi kotak, harus bisa indah juga, hijau. Kalau mau dibuat hijau, tatanan hijau bangunan yang baru supaya tidak membuat bencana baru iklim misalnya, dia harus bisa dibuat seperti itu. Jadi Barataga itu konsepnya adalah optimasi dalam BMW NIH. B
biaya, mutu, waktu, nyaman, indah, hijau. Nah, kalau itu baru bisa dibandingkan. Kalau yang satu, oh enggak, saya pokoknya kuat saja. Iya, kuat saja tapi mahal, ya nggak dibeli orang. Oh, saya murah saja, nggak kuat, masih dibeli itu yang berbahaya. Ini bisa dibuat cepat, tapi jelek, nggak bisa. Indah sekali, tapi mahal. Nah, orang tertentu saja. Indah sekali, nyaman sekali, ini dibuat nyaman sekali, bisa, tapi jadi mahal, nanti malah lupa bangunannya yang murah, padahal bangunannya harusnya yang standar itu dengan biaya yang minimum standar gitu ya. Jadi bangunan yang sekarang tidak tahan gempa itu belum minimum aja, belum standar. Makanya kalau kena gempa bro, itu indikasi bahwa sebetulnya bangunan itu tidak standar gitu ya. Kalau misalnya ada gempa cukup besar ya, MMI-nya itu atau guncangannya itu setingkat 9 atau 10 atau 8 Romawi ya, ini bukan skala-skala ini Romawi guncangan setempat itu ya. Itu saja ambruknya besar sekali, berarti itu terjadi di daerah situ tidak standar. Tapi banyak yang masih terbangun, berarti banyak yang standar. Jadi ini berbicara Barataga itu adalah standar bangunan yang nantinya itu yang jadinya seperti ini, bentuknya itu harus standar seperti ini. Nah, sekarang masih aneh lah, enggak apa-apa. Jadi Sobat FTSP, kesimpulan podcast pada kesempatan kali ini yaitu Barataga dilahirkan dengan latar belakang kemanusiaan dengan kondisi alam dan masyarakat. Barataga selalu berkembang dalam hal performan dengan kinerja BMW NIH, biaya, mutu, waktu, nyaman, indah, dan hijau. Mungkin sebelum penutupan ada beberapa kalimat yang Bapak ingin sampaikan kepada Sobat FTSP. Oke, baik. Jadi closing statement saya ya begini. Jadi bagaimana nanti bangunan tahan gempa itu menjadi standar ya di wilayah ini, bekerja keras kita dengan berbagai cara ya, termasuk nanti mengembangkan bagaimana Barataga itu jadi unggul, bangunan tahan gempa unggul di bidang apa, biayanya bisa semakin dikurangi, mutunya bisa semakin tinggi, waktunya pengerjaan bisa cepat, kenyamanannya bisa ditingkatkan, keindahannya dari waktu-waktu juga bisa diadopsi, hijau yang mengikuti green building atau green world juga bisa diakomodasi. Jadi keinginan kita yaitu tentu dengan riset dan development yang terus menerus itu sebagai investasi, bukan suatu pemborosan, tapi memang untuk mencapai sesuatu kita menggunakan pendekatan riset dan development atau menggunakan penelitian dan pengembangan begitu. Baik, kalau begitu terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Insinyur Haji Sarwidi, MSCE, PhD ahli utama yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk membahas Barataga. Terima kasih buat teman-teman atau Sobat FTSP. Kita ketemu lagi di kesempatan atau podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.